Halo bro, kembali lagi di channel YouTube-nya Planet Jeep. Buat kalian yang baru datang, baru nonton channel YouTube-nya Planet Jeep, saya ucapkan selamat datang. Nah, di video kali ini kita mau mereview salah satu Jeep Wrangler JK yang berubah konsep. Ini tadinya ini dikonsepkan untuk overland, untuk kegunaan overland karena sering dipakai buat entah itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali buat overland bareng sama keluarga. Sekarang berubah konsepnya buat extreme off-road. Nah, makanya kalau kalian penasaran, kalian nonton video ini sampai habis. Sebelum kita bahas konsep modifikasi yang sekarang, konsep modifikasi Extreme Off-Road, saya mau kasih lihat dulu bagaimana konsep sebelumnya, before-nya seperti apa nih. Kalian nikmati dulu video before mobil ini. Udah lihat kan bagaimana video before-nya. Jadi sebelumnya mobil ini ada tenda di atasnya, pakai tenda iCamper di atas. Bannya juga masih menggunakan ban 37. Nah, sekarang satu-satu saya mau review modifikasi di Jeep JK. Ini Jeep JK tipe sport ya. Mesinnya mesin 3600 dan menggunakan supercharge. Wih, keren banget kan, ada supercharge-nya nih. Kita mulai dulu ya dari bagian depan. Seperti biasa, bempernya dulu. Nah, bempernya ini menggunakan bemper Mopar Off-Road yang biasa dipakai di Jeep JL, biarpun Jeep JK tetap bisa pakai, tapi paling banyak bemper ini digunakan di Jeep Wrangler JL yang model Mopar Off-Road. Ini kita custom, kita bikin stabi, kita copot end cap kiri dan kanannya, jadilah seperti ini. Terus di sini sudah kita pasangkan ini Winch 8274 yang plasma. Tuh. Kok bisa masuk ke bumper ini? Kalau misalnya ada yang suka ngikutin channel YouTube atau Instagram Planet Jeep, ini kan nggak support sebenarnya. Ya, ini kita custom, dudukannya kita custom, kita bikin lagi nih. Dudukannya untuk winch ini, Winch 8274 yang ini, yang synthetic rope. Nah, akhirnya terpasang lah. Karena memang benar-benar buat extreme off-road itu udah hukum wajib pakai winchnya ya minimal 8274. Karena butuh benar-benar winch yang mumpuni. Ini udah kelasnya, speknya udah spek ekspedisi untuk 8274 ini. Lanjut lagi, ada apa lagi di bagian grill. Bagian grillnya ini sudah kita pasangkan wire mesh grill dan ada kunci mesinnya dari Bolt. Untuk masalah lampu-lampu penerangannya, headlampnya udah kita upgrade menggunakan headlamp dari original Jawa speaker yang karbon. Ini kalian bisa lihat. Turn signal sen bagian depan juga sudah diganti menggunakan sen depan yang LED. Fog lamp-nya juga sudah diganti fog lamp LED. Apalagi ya, kalau kap mesin masih menggunakan kap mesin yang standar, yang lamanya. Fendernya, nih, ini fender ini sekarang sudah mulai marak di Jeep owner ya, khususnya JK gitu. Banyak yang pesen, banyak yang mau ganti fendernya seperti ini nih. Ini adalah fender model metal clock. Di sini ada tulisan M-nya. Setnya tetap ada. Jadi set markernya kalian nggak perlu khawatir. Tetap ada set marker nih, biarpun kecil tapi ini terang loh set markernya. Gunanya apa pakai ini? Ya, kalau sudah menggunakan ban besar, butuh travel yang panjang, kalian sangat-sangat direkomendasikan menggunakan fender yang model flat dan bahan lebih kuat. Ini adalah bahannya aluminium ya, bahannya aluminium, modelnya flat. Jadi travel ini roda bisa jauh lebih baik lagi dibandingkan menggunakan fender standar. Kalau kalian perhatikan channel YouTube-nya Planet Jeep atau video-video di YouTube-nya Planet Jeep, rata-rata mobil yang sudah dikonsepkan atau dimodifikasi untuk kebutuhan off-road, entah itu medium off-road atau extreme off-road, pasti rata-rata fendernya sudah diganti semua. Seperti ini contohnya. Kalau nggak suka model seperti ini, banyak pilihan fender yang ada di Planet Jeep. Tinggal kalian kontak marketingnya Planet Jeep, di situ nanti akan dikasih beberapa pilihan fender yang sesuai dengan pilihan kalian. Kita lanjut lagi ya. Lift kitnya ya, saya mau kasih tahu nih, lift kitnya. Lift kit ini menggunakan lift kitnya Terraflex 4 inci, tapi kita tambah lagi dengan spacer suspensi ukuran 1 inci untuk mendukung penggunaan ban yang sekarang di-upgrade. Tadinya menggunakan 37, sekarang ini digunakanlah ban Maxxis Trepador yang ukuran 40. Detail
nanti masalah untuk suspensinya kita akan bahas lebih lanjut lagi. Saya mau lanjut lagi di bagian samping. Antena. Antenanya juga sudah diganti menggunakan antena off-road ukuran 13 inci. Terus di situ masih ada tuh bracket buat roof rack-nya. Dikombinasikan dengan dudukan dari dari roof rack sendiri, langsung dibikin di custom dudukan untuk light bar. Light bar itu lampu di atas kaca depan yang ukuran 50 inci. Itu dudukannya menyatu dengan roof rack-nya itu. Karena kalian tadi udah lihat kan video before-nya, di atas itu sebelumnya ada tenda iCamper. Sekarang udah dilepas tendanya, tapi roof rack-nya tetap ada gitu. Jadi di bagian sisi kiri mobil di sini sudah kita pasangkan high lift jack. Nah, high lift jack berikut dengan bracketnya menggunakan brand Bolt yang aftermarket. Jadi plug and play pemasangannya. Jadi dudukannya itu pakai Bolt, pakai high lift jack. Ini sebenarnya warna merah, tapi dicat jadi warna hitam. Ada apa lagi di bagian samping? Saya mau lihat dulu. Nah, side step elektrik. Jadi untuk masalah push stepnya juga menggunakan push step dari T-Max yang power step yang elektrik. Jadi pada saat pintu dibuka, push step otomatis akan turun. Mungkin mobil ini sudah jauh menambah tingginya. Ini tinggi mobil mungkin hampir mendekati ke 2 meter. Jadi ya butuh banget lah. Kan nggak tahu kan, kalau tiba-tiba dari keluarga entah istri atau anak tiba-tiba pengen ngerasain mobil ini, ya kita tidak menyusahkan mereka lah. Jadi dengan adanya push step elektrik ini sangat-sangat membantu kalau misalnya tiba-tiba anak atau keluarga atau istri pengen naik mobil ini. Terus ada apa lagi? Kayaknya kita lanjut dulu ke bagian belakangnya. Nah, untuk di bagian belakang, pertama kali saya mau kasih tahu bumpernya nih. Bumpernya menggunakan bumper model Anniversary. Ini pasangan sama bagian depan, jadi matching nih. Dilihatnya masih matching bagian bumper depan dan bumper belakangnya. Untuk lampu bagian belakang stop lampnya, ini juga sudah di-upgrade menggunakan original dari JW Speaker yang sudah full LED. Di sini ada guardnya dari Mopar, tapi di sini kita potong biar lampu LED-nya lebih kelihatan jelas gitu. Ini tetap membantu sih, karena kalau misalnya kalian perhatikan, tail light guard Mopar ini ada satu lagi pipa di bagian sini. Nah, ini kita potong. Jadilah seperti ini contohnya. Bumpernya udah, knalpot. Nah, knalpotnya ini nggak perlu saya jelaskan terlalu detail ya. Mungkin udah pada tahu ya. Knalpotnya pasti kita rekomendasikan pakai Borla. Ini menggunakan Borla yang dual exit nih. Borlanya yang dual exit keluar 2 yang black keramik. Wih, keren ya. Terus masalah di penopang ban serep. Penopang ban serepnya ini kita gunakan lah. Tadinya menggunakan pada saat dia masih menggunakan ban 37, dudukan ban serepnya, tire carrier-nya masih menggunakan yang T-Max. T-Max yang di engsel. Sekarang untuk ban 40, biar lebih yakin lagi, akhirnya ini digunakanlah yang AEV. Jadi langsung ditanam ke sasis, seperti inilah modelnya. Plat nomornya kita custom, kita taruh di bagian sini. Jadi ini ban 40, peleknya ring 17. Masalah pelek dan detail ban dan suspensi kita akan bahas nanti secara terpisah ya. Ada apa lagi sih di bagian belakang? Dah, itu aja sih di bagian belakangnya. Saya lihat-lihat dulu ya. Nah, ketinggalan nih, ada satu lagi nih. Satu lagi tuh, untuk masalah pengereman atau lampu remnya. Tuh, ini kita gunakan original dari Rigid. Rigid case dengan backlight warna merah. Nih, dudukannya agak sedikit kita custom biar posisinya benar-benar di tengah. Karena sudah menggunakan tire carrier-nya AEV, dudukannya tidak langsung support, tidak langsung plug and play dengan lampu Rigid ini. Jadi kita sedikit custom, jadilah seperti ini. Jadi untuk masalah keterangan, dari lampu rem ini tidak perlu diragukan lagi. Udah pasti keren dan terang banget. Yuk kita lanjut ke bagian suspensinya. Kita masuk sekarang ke bagian yang terpenting untuk modifikasi sebuah Jeep yang diperuntukkan untuk off-road, apalagi sampai ekstrim off-road. Nah, tadi saya udah info sedikit di depan. Jadi mobil ini tadinya 4 inci menggunakan lift kit Teraflex yang 4 inci. Sekarang ini tingginya lift kitnya menjadi 5 inci. Jadi tetap menggunakan lift kitnya Teraflex yang 4 inci, kita tambahin spacer suspensi 1 inci. Jadi sekarang tingginya itu 5 inci. Bannya menggunakan ban Maxxis Trepador ukuran 40, 13,5 ring 17 yang kompetisi. Peleknya menggunakan pelek dari Dirty Life yang Bedlock ukuran ring 17. Ini lebarnya lebar 9. Terus kita lanjut ke suspensinya nih ya.
Tadi saya udah kasih tahu ada tambahan spacer suspensi. Soknya sekarang, soknya menggunakan, ya udah tahu dong. Soknya menggunakan sok dari King yang reservoir adjustable. Menggunakan yang ukuran 3-5 inci. Jadi masih support. Sekarang kita tinggikan ini jadi 5 inci, soknya masih support. Terus untuk bagian gardan, di dalaman gardannya, karena ini sangat penting pada saat kalian upgrade ukuran bannya dengan ukuran yang jauh lebih besar daripada standar. Pertama, final gear. Final gear itu di bagian gear rasio dalam gardannya, ini sudah kita upgrade rasio final gearnya menggunakan rasio final gear dari brand Yukon dengan rasio 488. Sudah menggunakan locker juga, karena ini tipe sport bukan tipe Rubicon. Kita memang lebih menyarankan untuk menggunakan yang mekanikal. Maksudnya seperti ini. Kalau asli dari tipe Rubicon, itu lockernya menggunakan yang elektrikal. Kalian tinggal pencet dari bagian dalam, itu udah langsung ngelock di bagian gardannya. Tapi ada minusnya juga, ada kekurangan juga dari tipe Rubicon yang lockernya itu elektrikal. Jadi pada saat kita pernah kejadian, saya cerita dulu sedikit ya. Pernah kejadian pada saat kita off-road, tipe Rubicon itu menggunakan lockernya, pada saat mau dikembalikan ke posisi awal itu nggak balik. Nah, itulah kadang-kadang menjadi kelemahan dari sistem elektrikal. Begitu juga dengan link swaybar. Link swaybar ini juga kita gunakan mekanikal. Nanti saya akan bahas dulu. Saya lanjut ke bagian gardannya ya. Jadi lockernya udah kita pasangkan. Lockernya menggunakan locker ARB untuk bagian depan dan belakang. Sampai ke bagian as rodanya, karena untuk menopang ban yang sebesar ini, ukuran 40 inci ini butuh as roda yang benar-benar kuat. Nah, kita gunakanlah as roda dari RCV. Nah, RCV itu bahannya sudah kromoli, udah benar-benar dijamin kuat untuk menopang ban yang besar banget sekarang ukuran 40 inci. Terus apalagi yang penting, masalah pengereman. Kalian harus perhatikan dan jangan sampai miss itu di masalah pengereman. Jadi pada saat kalian upgrade ukuran roda yang jauh lebih besar, kalian harus perhatikan masalah pengeremannya. Untuk mobil ini sudah di-upgrade remnya menggunakan Wilwood Big Brake. Jadi di bagian depan ini, dia disc brake-nya, rotornya sudah jauh lebih besar dari ukuran standar, dan pistonnya sudah menggunakan 6 piston. Tuh, untuk bagian depan ada 6 piston di mobil ini, menggunakan brand dari Wilwood. Sampai ke bagian selang remnya, sebenarnya selang rem ini dari paketan lift kit sudah dapat, tapi kita menggunakan yang dari Wilwood. Nah, jauh lebih kuat selang remnya. Remnya sudah. Terus untuk masalah penguatan di bagian suspensi lain ada seperti Terot, terus Drakling, track bar depan itu juga sudah kita upgrade menggunakan brand Teraflex juga. Terotnya menggunakan Teraflex yang sudah heavy duty dan adjustable. Draklingnya juga sudah menggunakan brand dari Teraflex yang sudah heavy duty. Berikut sampai ke bagian track bar depan juga sudah di-upgrade menggunakan brand Teraflex. Jadi untuk suspensinya ini udah benar-benar kuat, dipakai untuk extreme off-road emang udah benar-benar siap. Sampai ke bagian ball jointnya. Ball jointnya juga sudah kita ganti menggunakan ball joint dari brand Teraflex. Ada satu lagi di bagian depan suspensi, itu adalah steering stabilizer atau stock steer. Stock steernya itu sangat-sangat penting untuk di-upgrade atau diganti yang lebih mumpuni. Di sini kita gunakan dari brand Fox yang ATS. Nah, saya mau lihat tuh, ada Fox ATS. Gitu. Jadi Fox ATS ini emang udah tingkatannya udah stock steer yang heavy duty. Jadi pada saat kalian upgrade banyak ke ukuran lebih besar, tuh kalian perlu pikirin juga untuk mengganti steering stabilizernya. Terus di bagian gardan depan, gardannya itu masih menggunakan dana 30 standar. Tapi covernya kita udah ganti menggunakan cover gardan dari ARB. Jadi udah lebih kuat juga. Kalau amit-amit ada benturan di bagian gardan, itu cover gardannya juga udah lebih kuat menggunakan ARB yang warna merah. Lanjut lagi, saya mau lihat link swaybar yang tadi saya katakan. Link swaybarnya ini juga ini dari paketan lift kit Teraflex. Ini quick release atau quick disconnect. Jadi kalian tinggal buka baut link swaybar di bagian bawahnya, tinggal nanti dicantolin ke bagian sini. Tuh, jadi pergerakan roda depannya nanti akan lebih bebas, travelnya akan dapat lebih bebas lagi. Tuh, link swaybar dari Teraflex udah quick release ya. Ini tempat nyantolinnya tuh. Lanjut lagi ke arem. Nah, ini juga salah satu part yang sangat-sangat penting yang perlu kalian perhatikan pada saat kalian lift kit.
Jadi untuk lift kit Jeep JK yang sudah 3 inci dan 3 inci ke atas, kalian perlu mengganti. Sebenarnya tidak harus mengganti sih, ada dua opsi ya, ada dua pilihan untuk masalah arem ini. Kalian bisa mengganti. Jadi pilihannya itu seperti ini. Ada yang untuk harga yang mahal, ada untuk yang harga yang murahnya. Pertama saya mau bahas harga yang murah dulu ya. Kalau untuk masalah arem, harga yang murah itu kalian bisa gunakan bracket arem. Kalau dari Ivy itu namanya Ivy Geometry Bracket Arem. Di situ ada 3 lubang yang bisa jadi pilihan buat kalian. Lift kit mobilnya ada berapa tingginya, entah itu 3 inci, 4 atau 4 lebih. Di situ nanti tinggal kalian sesuaikan. Jadi sumbu simetris dari gardan ini sangat-sangat ditentukan oleh arem ini sendiri, gitu. Maksudnya begini, pada saat kalian tinggikan ini mobil, otomatis kalau aremnya standar, sumbu simetris dari gardannya akan tertarik. Itu akan mengakibatkan kondisi mobil kalau kalian gunakan di jalan raya atau on road, itu akan geol-geol dan bisa dibilang nggak karuan lah. Gitu. Karena posisi gardannya juga semuanya ketarik gitu. Makanya kalian perlu mengganti aremnya itu. Pilihan kedua tadi yang saya bilang, yang pertama kan yang pakai murahnya. Kalau yang mahalnya itu kalian ganti aremnya dengan arem yang heavy duty, yang lebih kuat dan bisa di-adjust, yang adjust. Nah, di mobil ini kita gunakan aremnya dari brand Terraflex juga. Jadi mulai dari paketan lift kit, suspensinya yang tadi saya sebutkan, ada T-rod, drag link dan track bar depan, itu satu brand pakai Terraflex semua sampai ke ball jointnya. Aremnya ini menggunakan Terraflex yang Alpine. Ini sudah bisa di-adjust, bisa kita atur kepanjangan dan kependekan aremnya sesuai dengan kebutuhan si mobil itu sendiri. Mobilnya tinggi 5 inci, tinggal kita atur seberapa panjang mau kita tarik aremnya. Nah, itu penting banget kan fungsi arem di mobil Jeep itu. Terus apa lagi ya? Tadi RCV, as rodanya sudah, ball jointnya sudah. Nah, emang kalau untuk lift kit itu di bagian depan yang paling banyak. Karena roda ya bergeraknya kiri kanan dari setir di bagian depan semua gitu. Biarpun 4x4 bergerak, tetap kalau misalnya kita nyetir kan bagian depan semua yang menentukan. Apalagi tadi link swivel sudah, ini sudah, shock sudah. Udah sih kayaknya udah semua untuk bagian depan sampai ke steering stabilizer juga tadi saya udah jelaskan. Sudah di-upgrade menggunakan Voca TS. Mohon maaf tadi ada yang ketinggalan beberapa part di bagian depan. Biarpun tadi saya udah ngecek mana lagi nih yang kira-kira yang belum, ya ternyata benar ada yang masih ketinggalan. Namanya juga manusia biasa ya, tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Kayak lebaran jadinya. Nih, ada yang kelupaan tadi di bagian depan. Teror tadi sudah saya sebutkan, drag link sudah saya sebutkan, track bar depan sudah saya sebutkan. Ini nih, nah ini ada tambahan bracket bagian depannya. Nah di sini, kenapa kita gunakan bracket track bar depan? Pada saat drag link kita flip, kita pindahkan posisinya ke atas, otomatis track bar bagian depan ini juga harus naik. Karena antara drag link dengan track bar depan itu harus selalu sejajar posisinya. Kalau misalnya kalian gunakan drag link ini di bawah, ya ini tidak perlu digunakan bracket track bar depannya. Jadi cukup track bar depannya tetap posisi di bawah gitu. Karena ini kita flip ke atas, jadi otomatis kita harus gunakan, kita tambahkan lagi ini bracket track bar depan supaya track bar depannya ini kembali posisinya sejajar dengan drag link. Nah ini penting banget. Kalau misalnya salah satunya ada yang tidak sejajar, entah itu drag linknya di atas atau track bar depannya di bawah, gitu, itu tidak akan ketemu enaknya, tidak akan ketemu stabilnya itu mobil gitu. Makanya antara ini drag link dan track bar depan harus sejajar posisinya. Terus ada satu lagi, couple atau drive shaft, dan ini salah satu part yang penting banget juga kalian pikirkan untuk kalian ganti di saat mobil Jeep ini di lift kit lebih dari 3 inci atau lebih dari 3 inci. Nah, karena dia berhubungan langsung dengan gardan yang tadi saya sudah jelaskan di bagian arem gitu. Pada saat mobil ditinggikan seperti ini udah sampai ke 5 inci, otomatis couple atau bahasa bengkelnya itu paling sering dikenal tuh si couple, atau bahasa kardusnya itu adalah drive shaft. Nah itu harus diganti dengan drive shaft yang lebih fleksibel lagi. Jadi bisa menyesuaikan dengan posisi gardan yang sudah kita adjust dengan arem tadi. Karena posisinya harus yang lebih panjang dan lebih fleksibel lagi. Ini kita sudah ganti couple-nya atau drive shaft-nya menggunakan dari brand Rock Country. Depan dan belakang sudah diganti semua.
Tuh, wah kebayang dong kalau ini nggak pakai power step atau push step elektrik, naiknya bakal ribet, agak susah juga ini. Ini sekarang udah sangat-sangat membantu dengan adanya power step dari T-Max. Wih, mantap. Nah, sekarang saya berada di dalam kabin JK Sport yang sudah di lift 5 inci menggunakan ban trepador ukuran 40. Gede banget ya. Kita lihat ya. Kayaknya nggak afdol kalau misalnya kita nggak bahas sampai ke bagian dalam. Masalah di bagian dalam itu banyak atau enggak perubahannya, itu masalah nantilah. Wih, masih ada kertas. Ini nih, ini list pekerjaan kalau di Planet Jeep. Setiap mobil yang masuk nanti akan dikasih walking list atau list pekerjaannya. Saya umpetin dulu dikit ya. Biar enak. Di bagian interior ini di sini kita gunakan ada saklar dari aux beam ini untuk menyalakan loker bagian depan, belakang, terus sama lampu-lampu tambahan, termasuk lampu lebar 50 inci yang di atas kaca depan tadi. Di sini semua untuk menyalakannya. Terus di sini ada grab handle Mopar, sudah menggunakan peredam juga dari original Mopar. Dan ini, nah untuk masalah entertainmentnya, untuk masalah hiburannya, di sini mobil ini sudah di-upgrade nih. Ini sudah menggunakan head unit dari Pioneer tuh, brandnya Pioneer. Ini ukurannya saya kurang tahu persis, mungkin sekitar 10 inci kali ya. Dan mobil ini juga sudah menggunakan kamera 360 yang ada di bagian bawah spion kiri kanan. Itu ada tuh, sama di belakang nih kalau nggak salah ada kamera mundurnya. Tuh, jadi terkoneksi di head unit ini semua. Ada apa lagi? Udah menggunakan floor mat juga dari Mopar. Terus joknya sih masih tipe sport ya, masih fabric. Ada apa lagi ya? Nah itu sih. Dursil ya. Waduh, saya sampai nggak kelihatan sih. Dursil guard juga sudah pakai ya. Nah, ini salah satu aksesoris wajib lah buat di mobil Jeep ya. Dulu penjualan Dursil guard ini sangat-sangat meledak nih, karena sekarang Jeep kan khususnya kayak Jeep JK ini udah nggak ada produk yang baru lagi. Nah, kalian penting tuh, perlu banget tuh menggunakan Dursil guard ya. Biar nggak baret, biar nggak lecet, kecuali kalau mobil kalian di Raptor. Nah, kalau misalnya di Raptor mungkin kalian nggak terlalu penting menggunakan Dursil guard. Udah sih, itu aja untuk di bagian interior. Gimana, keren kan? Ini tetap nyaman loh, tetap nyaman menggunakan, biarpun beban besar tinggi gitu kan, tetap nyaman kok. Untuk bagian performa atau bagian dapur pacunya, ini juga mendapatkan sentuhan yang serius nih di mobil ini. Jadi mobil ini sudah menggunakan supercharge dari Sprintec. Tuh, kalian kelihatan kan? Tuh, supercharge-nya. Jadi kalau kalian gunakan supercharge, salah satunya kayak Sprintec ini bisa menaikkan horsepower up to 50. Torsinya bisa naik sampai 100 Nm. Wih, jadi mulai dari torsi bawah sampai atas itu akan selalu padat. Itu sangat-sangat menolong pada saat kalian off-road. Jadi off-road itu emang kadang-kadang butuh torsi. Mulai dari torsi bawah itu emang sangat-sangat dibutuhkan. Itu off-road. Kembali lagi nanti akan menyesuaikan bagaimana tracknya. Yang penting mobilnya udah siap dulu gitu. Kondisinya nanti di lapangan seperti apa, ya kalian harus pikirkan dari awal itu. Jadi bagian performa mesinnya ini sudah meningkat drastis, kenaikan horsepower dan torsinya karena sudah menggunakan Sprintec. Dari paketan Sprintec ini juga ada tambahan intercooler di bagian depan sini. Kalau misalnya nanti nih kalian lihat nih, ada intercoolernya, sistem pendingin itu paketan dari Sprintec itu sendiri. Dan intake-nya pun sudah di-upgrade, sudah diganti nih air intake-nya. Nah, kalau kalian lihat itu adalah kompresor untuk lokernya karena kita menggunakan sistem mekanikal yang tadi saya jelaskan. Jadi menggunakan angin tuh. Jadi dari ARB kompresornya itu untuk memfungsikan loker depan dan belakangnya. Kalau sebelahnya itu adalah dari aux beam saklarnya. Jadi kenapa kita menggunakan aux beam ini untuk saklar lampu-lampunya dan lokernya? Karena ini benar-benar aman menggunakan aux beam ini. Ini sekeringnya itu ngumpul dari satu ke sana. Dari aux beam ini nanti akan menyalurkan atau menyambungkan ke bagian akinya. Jadi akinya tidak banyak kabel yang numpuk di situ. Hanya satu kabel aja. Pusatnya ada di sini. Di box aux beam itu, sekeringnya situ. Ya, keren kan? Jadi itulah tadi spesifikasi Jeep JK Sport. Ini yang mesin 3600 yang merubah konsepnya dari overland menjadi konsep untuk extreme off-road. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ada komentar, silahkan masukin komentar kalian di kolom di bawah ini ya. Terima kasih kalian sudah menonton videonya Planet Jeep. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you.